Salam, salam damai sejahtera saya ucapkan untuk teman-teman sekalian di manapun berada. Kiranya kita semuanya ada di dalam lindungan Tuhan. Dan saya juga tak lupa mengucapkan selamat tahun baru untuk teman-teman semua. Walaupun saat ini sudah bulan Februari, doa dan harapan saya kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kita sekalian. Nah, teman-teman sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada saat ini saya akan membahas mengenai satu isu yang terkadang kita lihat dengan mata kita sendiri, kita mendengar dan sebagainya, atau kita mengalami sendiri peristiwa itu. Nah, terkadang yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita alami sendiri, gedung gereja dibakar, orang Kristen dilarang beribadah, orang Kristen dilarang berenovasi gereja, dan sebagainya, karena alasan tidak memiliki surat izin, ribut, dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, kita perlu tahu apa motivasi dari orang-orang Muslim di balik larangan mereka untuk orang Kristen tidak membangun gereja, tidak merenovasi gereja, tidak beribadah, dan sebagainya. Nah, ada sebuah istilah yang disebut Fakta Umar yang akan saya jelaskan, dan teman-teman akan melihat sebenarnya apa motif di balik semuanya itu. Karena terkadang memang yang kita lihat, orang-orang Kristen ketika beribadah tidak akan dihargai. Mereka akan bawa motor dan gas-gas lewat depan gerejamu tanpa berpikir bahwa orang-orang sedang beribadah. Atau terkadang begini, dan itu terjadi pada orang Kristen. Dan ketika sebaliknya, ketika misalkan di saat maghrib dan mereka sholat, kamu tidak boleh membunyiin musik, kalau enggak kamu akan dilempari dengan batu dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi di dalam orang-orang Kristen. Kita sebagai orang Kristen, nah kita ingin tahu sebenarnya apa sih motif-motif dari semuanya itu. Nah, seperti yang tadi saya katakan mengenai Fakta Umar. Nah, dari kitab karangan Jalal al-Din al-Suyuti, hadis 399, kitab Akham Ahel al-Jimat, volume 2 halaman 661, kitab Al-Sunan Al-Kubra, hadis 19186, kitab Al-Jawab Ak Al-Sahih Imam Badal Den Al-Masih. Nah, ketika kaum muslim menyerang Suriah, yaitu mencakup Israel, Yordania, dan Irak saat ini, mereka mulai memaksakan kondisi mereka pada orang-orang Kristen yang tidak kaya. Fakta Umar mewakili kaum muslim, dan menurut kaum muslim ini adalah sistem keadilan yang paling adil yang Anda bisa bayangkan. Mereka semua setuju dengan apa yang ditetapkan di dalam Fakta Umar. Mereka bahkan memberi gelar Umar Sang Khalifah atau Sang Keadilan. Nah, inilah isi dari Fakta Umar yang disetujui oleh kaum Kristen Suriah pada masa itu. Mereka tidak ada pilihan lain demi untuk hidup. Nah, Abdul Al-Rahman Ibnu Naham, saya menuliskan ini untuk Khalifah Umar Ibnu Al-Khattab kepada seluruh orang Kristen di Suriah, di dalam nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Surat ini dibuat bagi hamba Allah Umar, Khalifah dari para mukmin dari kaum Najjarah atau kaum Nasrani Kristen, dari kota-kota Suriah. Kalian datang melawan kami dan kami meminta
untuk keamanan dan keselamatan bagi rakyat dan harta benda kami, maka kami mewajibkan hal-hal berikut untuk kalian taati. Kami sepakat untuk, jadi ini adalah kesepakatan yang dibuat oleh kaum Kristen di Suriah mengenai Fakta Umar. Kami sepakat untuk tidak membangun di kota-kota kami atau di sekelilingnya bangunan monasteri atau gereja atau gedung Kristen baru, juga tidak akan memperbaikinya atau merenovasinya, baik di siang hari maupun di malam hari, jika bangunan ini hancur atau terletak di tanah yang sekarang dimiliki oleh kaum muslim. Nah, kaum muslim saat ini menguasai seluruh negeri, jadi kalian ada di tanah kaum muslim. Artinya sekarang yang mereka duduk itu adalah milik kaum muslim, karena muslim memiliki kekuatan di seluruh negeri itu. Mereka yang menguasai. Kami sepakat untuk memberikan setiap orang muslim tempat berteduh bila mereka mengingini rumah kami, dan kami akan memberikan mereka makanan secara cuma-cuma dan setiap orang muslim yang mampir ke rumah kami selama 3 hari. Jadi ketika dia menghampirimu di rumah kami, maka apapun yang dia inginkan kamu harus berikan secara cuma-cuma. Apapun yang dia inginkan kamu harus berikan secara cuma-cuma. Lalu selanjutnya, kami sepakat untuk tidak mengizinkan mata-mata berlindung di gereja atau di rumah-rumah kami atau menyembunyikan mereka dari kaum muslim. Kami sepakat untuk tidak mengajarkan Quran kepada anak-anak kami. Kami sepakat untuk tidak mempertunjukkan ibadah kami ke publik dan tidak berusaha untuk mengkristenkan siapapun. Kami tidak akan mencegah siapapun dari masyarakat kami jika mereka menghendaki mualaf masuk ke Islam. Kami sepakat untuk menghormati dan menghargai kaum muslim. Kami akan bangkit dan berdiri dari tempat kami duduk kalau mereka menghendaki tempat kami duduk. Jadi jika seorang muslim memasuki tempat engkau orang kaya pun engkau harus berdiri dan memberikan tempat dudukmu kepadanya, kalau tidak engkau akan mati. Walaupun dia bentuknya compang-camping dan sebagainya, dan kamu tidak ada pilihan, kamu harus melakukannya. Kalau yang berikut, kami sepakat tidak akan meniru atau memiliki penampilan seperti orang muslim dengan cara berpakaian, memakai turban, memakai sandal, atau memotong rambut. Kami tidak akan berbicara seperti mereka, dan kami tidak akan memakai nama muslim di nama depan ataupun nama belakang kami. Kami tidak akan menunggang kuda, tidak akan membawa pedang, dan tidak akan memiliki atau membawa segala jenis senjata. Kami sepakat untuk tidak menuliskan simbol-simbol tulisan Arab di meterai kami. Kami sepakat untuk tidak menjual anggur. Sepakat untuk memundurkan bagian depan dari rambut kami. Nah, ini terlihat seperti apa? Sepakat untuk orang-orang Kristen memundurkan rambut bagian depan. Terlihat seperti orang bodoh dan orang gila. Kami sepakat untuk selalu memakai baju seragam yang sama, semua dari kami, dan kami akan memakai pinggang yang memalukan di pinggang kami. Itu adalah yang mereka inginkan. Kami sepakat untuk tidak menampilkan atau menunjukkan salib atau kitab kami. Kami sepakat untuk tidak memperbolehkan pembeli atau penjual kami di jalanan dan atau di pasar bila ada kaum muslim di situ. Kami sepakat untuk membunyikan lonceng dengan sangat pelan. Kami tidak akan bersuara saat penguburan atau bila di tempat ada orang muslim, tempat di mana ada orang muslim. Kami sepakat untuk tidak menyalakan api di jalanan atau di pasar kaum muslim untuk penyerangan. Jadi ketika kamu berada di pasar atau di mana,
maka kamu harus duduk gelap-gelap. Kamu tidak boleh menggunakan penyerangan apapun. Dan saudara bisa bayangkan apa yang akan terjadi seperti itu. Kelihatannya seperti apa? Saudara bisa bayangkan sendiri. Kemudian selanjutnya, kami tidak akan menguburkan umat Kristen yang wafat dekat dengan kuburan orang Muslim. Kami sepakat untuk tidak mengambil budak yang sudah dipilih orang Muslim atau yang sudah diperuntukkan untuk orang Muslim. Dan ketika saya tunjukkan surat ini ke Umar, ia menambahkan hal berikut. Kami tidak akan pernah memukul orang Muslim. Ini adalah aturan-aturan yang dibuat di dalam Fakta Umar. Lalu selanjutnya, kami terima kondisi ini bagi kami sendiri dan bagi bangsa kami. Dan jika kami tidak mematuhinya, salah satu dari kondisi ini, kami akan menanggung akibat dari ketidakpatuhan sebagai seorang pemberontak. Nah, saudara sekalian, setiap orang Muslim yang membaca barisan kalimat seperti ini, mereka akan sangat gembira membayangkan ketika masa kejayaan itu datang. Ketika ini diterapkan kepadamu. Dan mimpi dari setiap Muslim, suatu saat nanti mereka menetapkan Fakta Umar ini padamu, pada keluargamu dan pada negaramu. Dan kita melihat bahwa di Indonesia sudah ada dan terjadi di mana-mana. Dan di suatu hari, ketika mereka benar-benar pegang kekuasaan, mereka tidak akan ragu-ragu sedikit pun untuk menerapkannya. Karena itu adalah kehendak Allah. Ini adalah cara mereka. Jadi kita perlu untuk tahu hal ini. Bahkan jikalau ini terjadi, mereka yang kehidupannya ya kita bukan menghina atau menjelekkan, mereka yang compang-camping di jalanan, itu pun akan menjadi kaya apabila Fakta Umar ini ditetapkan kepadamu. Mereka yang buta, mereka yang tuli dan sebagainya akan menjadi kaya karena mereka mendapat uang gratis, harta gratis dan sebagainya. Bahkan rumah gratis, istrimu, anakmu. Nah, apa yang akan saudara lakukan? Tidak ada. Turuti atau mati. Jadi ini adalah motif Fakta Umar. Mereka menginginkan agar segala sesuatu terjadi seperti ini. Itulah sebabnya sering terjadi di negeri kita. Larangan membangun gereja, larangan membunyikan lonceng, larangan merenovasi gereja dan sebagainya. Dan di balik semuanya itu, mereka ingin menetapkan yang namanya Fakta Umar kepada kita sekalian, menetapkan di dalam negeri kita. Nah, oleh karena itu saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, jangan pernah pantang, jangan pernah menyerah. Mari kita berdoa untuk bangsa kita, berdoa kepada pemerintahan ini, memohon kepada Tuhan supaya kehendak Tuhan dinyatakan di dalam negeri kita. Sebab jikalau ini terjadi, maka bahkan jika engkau seorang pangeran sekalipun, engkau adalah seorang yang kaya, dan seorang Muslim yang melarat masuk ke rumahmu, engkau harus berdiri dan memberi kursimu kepadanya, kasomu, makananmu, anakmu, istrimu, dan segala sesuatu yang dia inginkan harus kamu berikan selama 3 hari. Sebelum 3 hari itu selesai, dan datang lagi seorang kaum Muslim lagi seperti itu ke rumahmu, maka rumahmu akan dijadikan, rumah kita akan dijadikan sebagai tempat bordil buat semua orang Muslim jikalau Fakta Umar ini ditetapkan. Karena mereka boleh memukulmu, tapi kamu tidak boleh balas pukul.
harus berhati-hati berperilaku atau nanti engkau akan melanggar fakta. Umar, engkau harus menggundulkan rambut di bagian depan dan itu sebagai suatu penghinaan karena akan terlihat seperti orang bodoh. Dan bahkan jikalau seorang muslim mengolok-olok Alkitab, kita tidak berhak untuk membela atau memberi tanggapan atau memberi jawaban, atau yang sekarang kita berapologetika, memberi jawaban, atau kamu akan dituduh berusaha mengkristenkan muslim tersebut dan hukumannya adalah mati. Nah, ini yang disebut dengan fakta Umar. Oleh karena itu berdoalah senantiasa kepada Tuhan, berharap kepadanya. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, senantiasa memberikan jalan keluar ketika kita berada dalam kesulitan. Dan tolong share dan bagikan kepada orang-orang di mana yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal, supaya mereka semuanya mengetahui hal ini. Sebenarnya apa sih motif dari orang-orang ini? Tuhan kiranya memberkati kita sekalian.